Halo semuanya, perkenalkan nama aku Randawan Tolis dengan NIM 1351915. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai tugas makalah dari mata kuliah Strategi Algoritma. Makalah yang telah saya buat berjudul Penerapan Algoritma Greedy dalam Penentuan Jadwal Menonton Film di Televisi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai algoritma greedy. Algoritma greedy ini merupakan algoritma yang mampu memecahkan persoalan, terutama untuk persoalan optimasi, yaitu untuk memaksimalkan atau meminimumkan sesuatu. Algoritma greedy ini terdiri dari dua langkah secara umum, yaitu pertama, pada setiap langkah akan diambil pilihan yang terbaik yang tersedia pada saat itu, tanpa melihat konsekuensi untuk kedepannya. Lalu kemudian untuk setiap langkah, kita hanya memilih langkah yang merupakan optimum lokal, yaitu yang pada saat itu paling optimal. Dengan harapan, dengan demikian kita dapat sampai pada hasil yang optimum global. Namun, pada prakteknya, algoritma greedy ini tidak selalu sampai pada solusi yang paling optimal. Jadi di sini saya juga menjelaskan mengenai elemen-elemen pada algoritma greedy dan juga contoh-contoh persoalan yang dapat diselesaikan oleh algoritma greedy beserta definisi serta jenis film serta televisi. Jadi masalah yang saya angkat pada makalah ini adalah penerapan algoritma greedy dalam menentukan jadwal nonton film di televisi. Jadi setelah saya pelajari persoalan ini termasuk ke dalam persoalan memilih aktivitas atau disebut juga dengan activity selection problem. Jadi persoalan ini berbunyi, terdapat n aktivitas dengan waktu mulai dan akhir. Pilihlah sebaik aktivitas banyak mungkin yang dapat dikerjakan oleh seseorang dengan asumsi seseorang hanya dapat mengerjakan satu aktivitas dalam satu waktu. Saya ada lampirkan contoh di sini. Contohnya itu adalah terdapat 6 aktivitas sebagai berikut. Terus setelah diperhatikan dengan agar semua waktu aktivitas yang diambil tidak bertabrakan, didapatkan paling banyak dapat dilakukan 3 aktivitas, yaitu aktivitas A, C, dan F. Lalu di sini saya lampirkan contoh untuk melihat kinerja dari algoritma greedy dalam menentukan jadwal nonton film di televisi. Saya ada membuat contoh kumpulan film di sini dengan waktu mulai dan berakhir yang dikarang saja hanya untuk guna demonstrasi. Ada di sini ada 10 film. Kemudian langkah-langkah penyelesaiannya untuk menentukan jadwal nonton film ini dengan algoritma greedy ada 3. Itu pertama, kita mengurutkan semua film berdasarkan waktu berakhirnya dari terkecil ke terbesar. Saya ada buat di tabel kedua ini, telah diurutkan waktu berakhirnya dari kecil ke terbesar. Kemudian, langkah kedua dan ketiga, untuk iterasi pertama, pilih film pertama dari kumpulan film yang telah terurut. Kemudian, untuk setiap iterasi berikutnya, kita pilih film yang waktu mulainya lebih besar atau sama dengan waktu berakhir film yang telah dipilih sebelumnya. Dari sini telah saya buat iterasinya. Iterasi pertama, kita memilih film yang lokasinya paling pertama setelah diurutkan kumpulan filmnya, itu ID2 ini Avengers Endgame. Kita masukkan ke himpunan solusi H dengan waktu berakhirnya jam 4. Kemudian kita cari film yang mulanya saat jam 4 atau setelah jam 4. Kita dapatkan film yang ID7 Weathering with You yang selesai jam 7. Kita masukkan lagi ke himpunan solusi H berakhir jam 7. Lalu kita cari lagi untuk iterasi berikutnya film yang yang mulainya saat jam 7 atau setelah jam 7. Itu film yang ada 3 Joker, mulainya jam 8, selesai jam 9. Kita masukkan lagi ke himpunan solusi H. Lalu kita ulangi terus prosesnya seperti itu, sampai kita sampai di film yang paling terakhir, yaitu Lady Bird ini. Setelah itu, saya juga melampirkan ada jadwal nonton film yang dihasilkan dari iterasi dengan algoritma greedy ini. Kita dapatkan 5 film, itu yang paling banyak kita dapat tonton setelah menggunakan algoritma greedy ini. Itu ada Avengers Endgame, Weathering with You, Joker, To All the Boys I've Loved Before, dan Lady Bird. Telah terdapat pembuktian bahwa algoritma greedy ini dapat selalu menghasilkan hasil yang optimal pada masalah activity selection problem seperti ini. Namun tidak akan dibahas pada makalah kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.